Keduanya kemudian bertemu, namun kedua pihak kemudian berseteru karena adanya ketidaksesuaian tarif. Ya Aul, Aul, 23 tahun gak usah gaya-gayaan open BO kalau belum kerja, Aul. Open BO masih nawar. Lah gimana sih lu? Pemuda yang ngaku disetrum begal berbohong aslinya korban open BO. Ini apa? Seorang pemuda asal Bogor mengaku ditodong celurit hingga disetrum kawanan begal di BKT Pondok Kopi. Deket lagi. Namun laporan dari korban tersebut ternyata palsu. Aulia berbohong. Aulia diketahui melaporkan kasus itu ke Polres Metro Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan pelapor dan penyelidikan di lokasi yang telah dilakukan, terungkap Aulia memberikan keterangan palsu. Dari video yang diterima detik.com, Aulia mengaku laporannya palsu. Aulia kemudian menjelaskan kronologi awal dari laporannya tersebut. Dia menyebut saat itu awalnya melakukan open BO seorang perempuan lewat aplikasi micet. Micet lagi loh. Keduanya kemudian bertemu, namun kedua pihak kemudian berseteru karena adanya ketidaksesuaian tarif. Ya Aul, Aul, 23 tahun gak usah gaya-gayaan open BO kalau belum kerja, Aul. Open BO masih nawar. Lah gimana sih lu? Keduanya kemudian bertemu di sebuah apartemen. Oke. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah awalnya saya micet dengan seorang perempuan dan open BO di apartemen Kemang View, Bekasi. Kok Kemang View di Bekasi? Kemudian terjadi cekcok karena tidak sesuai kesepakatan. Akhirnya handphone dan uang saya diambil oleh teman-teman perempuan tersebut. Ya Allah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kebohongan saya. Oh, jadi karena HP sama uangnya diambil, dia pun melapor ke pihak kepolisian. Cuma kawan, kalau lu berbohong di depan kepolisian, polisi bisa tahu lu bohong gitu loh. Aul. 23 tahun tuh jangan open BO. Kerja. Nabung, punya duit, punya kebebasan finansial, baru buka usaha open BO. Profit baru open BO. Apaan sih anjing? Dan kawan-kawan, gue bukannya gimana ya sama open BO atau apa ya. Tapi men, lu kalau pengen open BO juga pakai nalar gitu nyet. Maksud gue tuh, gue punya teman, gue punya kawan sepermainan lah. Sering sekali, setiap kali gajian, dia butuh untuk melampiaskan something-somethingnya itu. Dan dia cerita ke gua kalau misalkan emang dari awal lu nggak jelas, setiap orang yang buka open BO di micet itu selalu punya backingan. Jadi bukan berarti cewek ini sendiri lu bisa seenak-enaknya, enggak. Mereka punya backingan, mereka punya emergency number. Kalau emergency numbernya ditelepon, dia bakal langsung nyamperin. Abis lu kalau macem-macem. Kalau harga nggak sesuai, ya jangan gitu loh. Kan ada proses nego. Kenapa nego anjing, kayak mau COD beli HP lu anjing, HP second maksud. Aul. Jadi hati-hati. Gue tidak menyarankan lu untuk open BO. Enggak. Nanti aja nunggu nikah. Tapi mbok yo pakai perhitungan gitu kalaupun lu pengen open BO gitu. Pakai struktural yang jelas gitu. Pilihlah yang sudah ada review bintang 5. kayak beli barang di Shopee aja, ngelihat review pelanggan dulu. Ada enggak sih di micet? Ada enggak sih? Gue nggak tahu, gue nggak pernah pakai, men. Gue nggak paham. Aul, mak lu nonton, ul. Bapak lu lagi kerja, ul. Mak lu masih makan sayur diangetin. Bapak lu kemana-mana pakai baju partai. Bisa-bisanya lu open BO. Raup 50 juta per bulan saat live bugil. Selebgram RR terancam 12 tahun penjara. Ketika gue pertama kali ngelihat berita, ada seorang perempuan yang live bugil kemudian ditangkap di penjara, itu tuh yang ada di kepala gue adalah nggak mungkin ini terjadi atas laporan cowok-cowok. Mungkin, tapi sangat kecil. Yang ada di kepala gue adalah ada bapak-bapak. Out of nowhere ada bapak-bapak aja nih.
lagi nonton-nonton live di kasur. Di belakang dia ada istrinya. Dia kira istrinya sudah tidur, padahal belum. Dia lihatlah nonton tiba-tiba desah. Nah, istrinya bangun. Apa nih? Dia lihat, wah HP-nya diambil, lalu dibawa ke polisi, dilaporin. Pasti ada bisa lo begitu. Perbedaannya adalah yang nonton kan juga seneng. Beda kalau korupsi itu merugikan. Oh iya bener juga ya. Kalau misalkan Bigo atau apapun ini yang live bugil ini kan yang seneng rame-rame nih. Kalau korupsi kan yang seneng sendirian dan keluarganya gitu loh. Wadaw. Warga ini datang ke kantor Damkar Jakarta Selatan minta tolong buka borgol di tangannya. First of all, yang pengen gue tanyakan adalah bagaimana mungkin lu punya borgol? Kedua, apa yang sedang lu lakukan? Seorang warga dengan panik mendatangi pos pemadam kebakaran sektor Kecamatan Pesanggerahan pada 5:30 pagi loh, untuk meminta bantuan evakuasi. Menurut penuturan korban, borgol awalnya dipakaikan ke tangannya oleh temannya. Temen anjing, temen bangsat, goblok. Pada saat akan dibuka, kunci borgol patah karena sudah berkarat. Ya ampun. Karena panik, pria tersebut langsung mendatangi kantor damkar. Seorang diri lagi, anjing, emang temennya bangsat banget nih. Anjing, temennya tai banget nih. Setelah sekitar 10 menit, petugas damkar berhasil melepaskan borgol dari tangan korban dengan menggunakan alat grinder kecil. Borgol kemungkinan beli sendiri, sumber borgol tidak diketahui, tapi bila dilihat dari e-commerce sudah banyak yang jual. Men, lu udah jangan temenan sama temen lu dah. Temen lu anjing bego, udah jangan dah. Jangan temenan sama dia, jangan makan sama dia, jangan main sama dia. Buang temen kayak gitu. Udah mah dia yang ngelakuin, lu datang sendiri. Mungkin temennya mikir kayak kalau dia datang ke situ bakal ditoyor kali kepalanya ya. Oh ya, anyway, by the way, setelah damkar. Oh, ini lupa nih tadi gue bahas nih. Ini lucu juga nih. Pria ini ikut pencarian orang hilang, ternyata yang dicari adalah dirinya. Jadi, ada seorang pria di Turki mabuk alkohol. Tiba-tiba dia berapa malam kagak balik ke rumah. Orang yang di rumah pun nelpon ke Satgas gitulah, Satgas Turki. Terus dicarilah. Tiba-tiba ketika pencarian, Satgas ini ketemu sama satu orang yang datang dari tengah hutan aja gitu, kayak out of nowhere dateng gitu. Terus kayak dia nanya, "Pak, maaf lagi ngapain? Ini kita lagi nyari orang hilang." "Oh ya udah saya bantuin." Dibantuin. Ketika dibantuin, Satgasnya tuh teriak nama si orang ini. Let's say namanya Wawan. "Messi Wawan, Pak Wawan." Tiba-tiba yang di belakang dia ngangkat tangan. "Oh, saya Wawan, Pak." Gue pukulin kalau jadi Satya aja. Dong, orang. Bisa-bisanya lu. Tapi anyway, jadi kan beberapa waktu lalu Baim Wong, ini masalahnya sendiri sudah selesai. Baim Wongnya sudah minta maaf ke bapak-bapak itu, bapak-bapaknya juga sudah memaafkan. Cuma ada satu highlight yang terlepas ketika perkara ini ramai. Jadi ketika perkaranya gede segala macem, tetangga dari kakek Suhut itu ngeluarin statement. Dan statement tetangga-tetangganya ini itu tuh nggak suka mungkin dari warga ya, yang dia bilang katanya dengerin ngaji. Hah? Dan kalimat dari tetangga-tetangganya tuh wow men. Beda aja dari beda apa aja. Yang dia omongin itu, yang saya nggak suka mungkin dari warga ya, yang dia bilang katanya dengerin ngaji, dengerin salawat gitu. Maksudnya jangan hal seperti itu dimasukin ke media gitu. Nah gitu. Terus ada satu bapak kayak Pak RT apa siapa sih itu? Wakil RT. Emang RT ada wakilnya? Mana nih yang wakil RT? Kagak ada dia di sini. Tapi intinya ketika itu tetangganya langsung ngomongin gitu kan. Dan ngomonginnya tuh ngomongin yang intinya pengen bilang seolah-olah kalimat dari Pak Suhut ini beda sama kenyataannya. Yang padahal tetangganya sendiri ini kagak tahu nih. Tetangganya sendiri itu kayak emang gua nggak tahu, mungkin mereka sebel atau gimana, ada orang dapat rezeki. Kalau kata orang mah
iri dengki gitu-gitulah gitu segala. Ya you know lah, tetangga. Kemudian pada akhirnya mereka minta maaf. Oh ini Jadi, nih wakil RT nih. dari warga saya minta maaf aja untuk keluarga Pak Suhud. Perkataan saya yang salah ya sedikit. Assalamualaikum. Oh, di Pak Suhud. Tadi Oh, saya ini kurang nih. begitu paham sih. Ya paling bahwa Pak Suhud itu katanya kalau di YouTube kan ramenya dagang. Kalau di sini mah sih kagak aja. Katanya sih kayaknya sih nggak pernah lihat. Kalau orang ngomong katanya kemudian kayaknya, udah itu lu curigai, men. Katanya kayaknya. Itu aja tuh satu kata tuh harusnya disambung ke kata lain. Ini katanya kayaknya. Akhirnya minta maaf ya gitulah. Kadang tetangga nggak tahu kehidupan kita tapi pada so tahu. Ini kita like, bagus. Teman-teman yang masih pada nongkrong di kafe atau mall terus update karena bosen di rumah, harusnya malu. Itu aib, guys. Bukan orang-orang yang terkena COVID-19 yang menjadi aib, tapi orang-orang yang gak nunjukin empati dan egois. Udah gitu di-update lagi. Waduh, itu yang aib. No partying, jangan pergi kecuali penting. Stay at home, please, thank you. This is Biru. Biru stays at home to avoid COVID-19. Biru is smart, be like Biru. Ya, dia juga ngomong itu ke dirinya sendiri. Semua loh, maksudnya semua yang ada di situ kayak party-party, update story, ya elah. Komentar RV tahun 2020. Oh, 2020 men, people change. Mungkin pemikirannya dia berubah ketika melihat satu dan lain hal terjadi mungkin. Jenuh dia mungkin, kita nggak tahu juga tapi ya. Oh ini sama kayak ini ya, sama kayak apa? Orang yang minjem duit ke temennya tapi dipakai buat togel online. Seorang perempuan berinisial IS berbohong dibegal 3 pria di Garut, ya, Jawa Barat pada 8 Oktober 2021 lalu. Ia mengaku kehilangan uang sebesar 1,3 miliar yang sebagian ditaruh di jok motor. For your information, setengah dari 1,3 miliar it should be berapa? 600 juta, 700 juta? Hah? Apa muat? Nmax ya gede, tapi kan dia banyak. Ternyata itu semua akal-akalan IS agar lolos dari penagih-penagih hutang rentenir yang nilainya sampai 25 miliar. What are you doing? IS pun kini jadi tersangka akibat kebohongannya. Bagaimana IS bisa memiliki utang hingga 25 miliar? Kasat Reskrim menjelaskan duduk perkaranya. Menurut pengakuan IS ke polisi, utang tersebut berawal dari pinjaman untuk modal usaha sebesar 20 juta. Namun tersangka harus mengembalikan uang lebih sebesar 8 juta sebagai syarat meminjam. Bunga 8 juta. Tersangka tidak mampu mengembalikan bunga yang wajib dibayarkan kepada rentenir lalu meminjam kembali dengan dalih ada banyak permintaan dari pelanggan. Pinjam 20 juta harus dikembalikan dengan lebih 8 juta jadi 28 juta. Labanya nggak akan sampai 8 juta. Akhirnya untuk nutupin dia pinjam 8 juta. Nah dibalik ke rentenir itu 8 juta. Apa gimana? Menggelembung hingga 40 juta. Kemudian dari pinjaman tersebut bunganya terus menggelembung hingga 40 juta. Nah dihitung bunganya diakumulasi jadi 6 miliar. Hah? Buset. Dalam menjalankan usahanya ya sebenarnya sudah bisa mengambil balik keuntungan dalam waktu 6 bulan. Sebenarnya dalam jangka 6 bulan modal dia usaha udah kembali modal. Tapi bunganya dilipat gulipatkan sama rentenir itu akhirnya jadi 25 mil. Astaga. Ngitung bunganya per detik apa ya bisa jadi gelembung ke 25M. Men, udahlah men, jangan pinjam ke pinjol men, asli dah. Gila bego itu. Itu lu jatuhnya bakal jadi kayak tutup lubang gali lubang dan itu akan terjadi terus sampai akhirnya lu capek, kemudian lu stres dan bisa berakhir ngilangin nyawa lu sendiri gitu. Nggak masuk akal, gila 25 miliar dapat duit dari mana nyet, gila kali. Dijerat dengan pasal 242 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah dengan pidana 7 tahun. Waduh, koruptor banyak tuh. Kenapa jadi koruptor terus ya? Kemarin ya, kepala siapa Bapak Mahfud MD
Mahfud MD apa? Menko Polhukam Bapak Mahfud MD itu sempat bilang kalau misalkan lu minjem pinjaman online nggak usah dibayar. Dalam artian tidak usah dibayar bunganya. Duit yang lu pinjem ya tetap harus dibalikin karena lu minjem gitu. Karena emang bunganya itu sendiri sangat amat tidak masuk akal. Bahkan ada yang sampai 4% per hari. Bunga mana 4% per hari? Gila. Nah terus beberapa waktu lalu sampailah penggerebekan yang terjadi untuk nangkepin sindikat pinjaman online itu. Terus ada salah satu cara yang parah banget gitu diperagain sama salah satu orang di sini. Jadi dia tuh ngedit foto gitu ngedit foto bokep. Di foto-foto bokep kemudian mukanya diganti sama muka siapapun orang yang bermasalah sama duit pinjamannya itu. Sebagai alat untuk disebarluaskan gitu supaya dia mau bayar. Jadi kayak lu mau bayar nggak nih? Kalau nggak mau foto ini gue share kemana-mana nih gitu. Ya orang yang tidak paham teknologi, yang mana notabene kebanyakan orang yang tidak paham teknologi lah yang meminjam pinjaman online itu, mereka pasti takut gitu. Dan cara itu biadab sekali gitu. Meskipun at the first place ya gimana ya, gue susah sih untuk menyalahkan orang-orang yang minjem duit karena mereka lagi ada di kondisi yang menganggap kalau orang yang minjemin duit itu adalah penyelamat dalam hidupnya gitu. Sempat ada berita ada seseorang yang minjem duit sama 20 atau 30 something pinjol gitu. Kemudian sampai akhirnya gantung diri karena tidak kuat menahan semua bunga yang ada. Dan itu bahaya banget sih. Polisinya parah, gak cerita-cerita kalau mau ngerebek. Tau gini kan gue ngajuin pinjaman. Ya Allah, otak lu emang. Pengen dapet duit gratis aja. Kenapa bocah? Kenapa dia malah berantem? Kenapa? Dia nggak denger di belakangnya ada ambulan apa gimana sih? Kok dia berantem di jalan anjing? Bisa nanti nggak bang? Masa kuping lu kagak kedengeran suara ambulan? Ya elah. Jamet kudasi. Paket. Ibu. Paket. Ini ibunya nggak denger apa pura-pura nggak tahu sih? Gue masih mempertanyakan itu dah. Kayaknya lagi nggak denger ya. Ibu paket. Ibu paket. Ibu Kita bisa tahu seseorang itu mencintai pekerjaannya atau tidak ya dengan perkara ini, men. Abang-abangnya itu tetap relax, santai, aman gitu. Ditepok sih, kaget sih. Bu, iya mas. Paket. Ibu paket. Dan di situ tuh nggak cuma satu orang, men. Astaga, emang menghayati banget ibu-ibu tuh kalau udah karaoke. Set deh, udah nggak mau karaoke lah. Ini ada CCTV-nya loh. Ada nggak orangnya? Di CCTV-nya nggak ada siapa-siapa, cuy. Anjing creepy bangsat. Anjing. Itu. Bapak habis minum yang aneh-aneh nggak, Pak?